Hai, ini Enrico. Yang ini David. Balik lagi sama kita di Ngomong Mulu ya. Opening baru ya? Ngomong Mulu FM. Opening Selalu, baru ya? selalu. Akan selalu seperti itu ya. Selalu seperti itu ya. Lucu, Jadi Fit, kayak lu tau lah kita sebagai cowok ya. Aha. Kita sebagai cowok Sebagai dan laki-laki. sebagai laki-laki sejati, kita sudah di middle 20s ya. Ya udah mulai memasuki quarter life crisis kita. Gua kayaknya udah ngelewatin. Udah ngelewatin lo ya? Gua udah Kita ngelewatin. beda umur sih ya. Iya. Quarter life crisis gue itu momen dimana ketika secara ekonomi, secara perasaan, secara status keluarga dan cinta, gue berantakan semua. Bener-bener kena semuanya tuh ya? Bener-bener kena semua. Udah gitu, gue pernah di fase Fit, gue tuh kayak dapetin cewek yang ekonominya jauh di atas gue. Aduh. Lu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Gua sangat pernah lagi. Dan sudah pernah terjadi. Oh iya, terus. Dan ternyata sangat tidak baik lagi, kondisinya sangat tidak baik untuk laki-lakinya ya. Tapi bener sih, karena Berat. Karena kalau di gue di momen itu gue selalu merasa bahwa gue jadi insecurean. Aduh iya. Gue jadi kayak tidak deserve, tidak Jadi pantas. ngerasanya serba salah. Bener. Mau ngapa-ngapain tuh serba Bener. salah. Ya, walaupun dari sisi ceweknya kayak udah it's okay, lu pede fine aja. loh sebenarnya. Dan selama akhirnya waktu berlalu, gue mulai menyadari bahwa gue tuh yang penting berproses dan gue punya visi yang jelas. Itu sih. Salah satu hal yang ternyata gua akhirnya sadari, cewek-cewek yang mungkin ekonominya jauh lebih di atas itu nggak suka sama cowoknya yang terlalu banyak ngeluh. Itu insecure. Iya, terlalu insecure. Ya. Nggak mau berkembang, nggak ada Bener. visinya. Tapi nggak jadikan alasan juga kamu jadi cowok yang ekonominya di bawah cewekmu untuk jadi kayak ya udahlah, gue jadi nggak mau berkembang, gue nggak punya visi. Jangan, tetap lo harus punya visi yang jelas. Kalau kata lo apa? Map apa? Apa? Map? Apa tuh? Map? Grand Vision. Grand Vision apa? Ya itulah. Apa sih? Apa sih? Blueprint enggak? Bukan gue tak maksud. Apa sih? Gue tahu maksud gue kan? Gue lupa. Ya pokoknya Grand Wisata. Grand Wisata Bekasi, boy. Intinya lu tetap harus punya visi, lu harus punya gambaran yang jelas lu mau kemana. Betul. Dan yang paling penting adalah lu tetap berprogres. Itu yang paling betul. Alhamdulillahnya bisa dibilang gue menuju progres yang baik lah. Ya. That's why gue mulai menghindari jauh-jauh dari nama kata insecure Fit, dari kata apapun itu yang bikin justru malah gue makin menciut. Itulah kenapa kayak buat laki-laki sekarang udah nggak zaman deh. Even though misalkan lu memang datang dari keluarga miskin, keluarga yang kurang mampu, atau orang yang berada jauh di bawah, itu semua tuh udah nggak penting sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah mereka tuh mau lihat usaha lu tuh sampai mana sih? Benar. Apa sih yang bisa lu perbuat dari keadaan lu yang sekarang? Itu yang paling penting sih. Nah terus Fit, kalau misalkan gue ngomongin ya, sekarang tuh kayak banyak banget kasus-kasus tuh gue pernah mengalaminya juga. Aduh. Di lingkungan, dan pasti gue yakin lu dan teman-teman lu atau sekitar lu ya, itu pun pernah ngerasain bahwa kayak ada momen-momen di mana si cowok akan terjebak masalah ekonomi. Iya. Si cowok akan ada kondisi di mana kayak cowok ini ekonominya lagi jelek, lagi hancur, lagi di paling bawah. Sampai dan akhirnya solusi pertama dia adalah ninggalin ceweknya. Itu dia. Menurut lu gimana? Gua ya bisa dibilang gua mengalami hal tersebut juga lah. Oh iya. Dan ternyata ya memang pada akhirnya itu adalah defense mekanismenya seorang laki-laki gitu. Karena ketika sedang berhubungan, karena menurut seorang laki-laki mereka tuh nggak mau ikut ngebawa ceweknya jatuh ke dalam lubang yang sama. Egois seorang laki-laki. Ego seorang laki-laki. Basically itu sebenarnya egois ya. Egois sebenarnya. Gue nggak bisa bilang itu baik ataupun buruk sebenarnya, tapi entah kenapa itu jadi jalan keluar pertamanya aja tuh buat para laki-laki. Karena mentality cowok terutama di Indonesia, mereka tuh udah kebuild bahwa laki-laki harus bisa provide. Laki harus provide ya kan. Kalau nggak bisa provide, berarti gue bukan laki. Mendingan jangan dulu pacaran dan lain usah. sebagainya. That's why Itu ketika sih. ekonomi lagi buruk, ketika si cowok lagi ada masalah finansial, dia lebih baik gue nggak hubungan dulu deh. Gue nggak mau ngajak cewek gue untuk turun lebih jauh. Iya, mending gue nggak usah jadi cowok lu dulu deh untuk sekarang. Iya, walaupun biasanya kayak gitu berakhir nggak akan balikan tuh. Iya, biasanya Biasanya ya. Padahal kan kalau orang-orang bilang nggak apa-apa, nanti kalau udah membaik gue akan balik kok, kita akan balik lagi kok. Sampah. Sampah. Meskipun gue pernah cerita, gue pernah banyak dapat insight di sisi cewek, Fit. Sebenarnya cewek nggak ada masalah loh buat nge-keep si cowok ini atau ngebantuin si cowok untuk melaluinya bersama.
Tapi ya lagi-lagi defense mekanismenya si cowok ya. Iya. Untuk kayak gue nggak mau deh ngajak lu repot, gue nggak mau ngajak lu susah, karena ya tadi kita pasti akan dipandang bahwa ya lu jadi laki-laki nggak provide dan lain sebagainya. Masalahnya kok, sekalipun memang pada akhirnya mereka berhasil lewatin semuanya, si ceweknya mau nemenin dari nol, ketika udah jadi seorang laki-laki, ketika udah jadi seseorang, udah membaik keadaannya, cenderung ninggalin nggak sih biasanya? Ada istilah Akhirnya- gitu, ada istilah gitu ya? Ada ya? Ada istilah Pada gitu ya? akhirnya mereka kan tetap memilih orang lain tuh daripada yang nemenin dari nol. Nggak bisa gue salahkan karena banyak kondisi kayak gitu tuh. Banyak kondisi kayak gitu. terjadi. Jadi kayak lu nanti bahagia sama orang lain tuh, si cowok-cowok tuh Iya. gitu tuh. Karena Padahal ujian gua loh yang nemenin lu dari nol. karena ujian terbesar cowok itu ketika uang udah ada, di situ adalah ada banyak opsi. Betul. Sedangkan ketika cewek semakin ada, opsinya justru semakin dikit. Betul, Karena betul. lagi-lagi ketika cewek udah posisinya tinggi banget nih, cowok-cowok yang berada di bawah dia tuh nggak berani Nggak akan ngedeketin, berani, jadi makin nggak dikit akan opsinya. berani. Iya, gitu. But that's the problem sih di dalam relationship sekarang. Ya walaupun gue juga nggak bisa membenarkan juga ada bahasan di mana kayak gue nemenin lu dari nol tuh menurut gue nggak juga sih. Karena Kenapa gitu? menurut gue at the end of the day proses tuh sebenarnya porsi besar adalah kita sendiri. Orangnya sendiri ya, walaupun gue yakin tetap ada yang berproses ditemenin, tapi kayaknya most of them lebih ke struggle, hustle-nya diri sendiri deh. Karena gue ngalamin itu. Ya. Bener. Gue setuju sih dengan itu sih. Kalau misalkan kita lihat lagi kok mungkin di antara teman-teman kita atau kisah cinta yang pernah kita dengerin, lu sering ngerasa nggak kalau misalkan at the end dalam sebuah hubungan yang udah mulai ke arah toksik ini pasti akan selalu jadi ada satu korbannya di situ. Oh kalau itu ya? Kalau itu ya? Ya. Benar. Entah pada akhirnya misalkan lu sebagai pelaku di situ, lu pelaku tapi lu juga yang jadi korban ternyata akhirnya. Bisa juga sih. Itu Bisa ada kan ya? juga Ada case ya, gitu. ternyata Benar. kayak gitu ya. Benar. Lu rela untuk yaudah deh gue nggak mau buat cewek gue ikut ke dalam lubang yang sama. At the end ternyata lu juga yang sakit sendiri. Ih, itu dia. Ya lagi-lagi ketika ego udah main ya, Fit ya. Ego udah main dan gue selalu percaya bahwa penyesalan datang di akhir, Yes. salah satunya juga. Cuman ya kita nggak bisa secepat mungkin menilai kondisi A, I, U, E, O karena pasti ada reason A, I, U, E, O sampai Z juga Ya. pastinya yang kita mungkin nggak tahu dari tiap hubungan. Tapi intinya ketika kebanyakan orang ketika ekonomi atau finansial lagi berantakan, cowok lebih memilih untuk sendiri dulu, nyelesain semuanya masing-masing. Karena nggak tepat dan nggak bijak juga ketika lu malah akhirnya jadi ngerepotin orang-orang yang lu sayang. Tapi itu setuju gua. Kalau misalkan memang lu sayang dengan orang-orang itu, ya jangan dibuat susah juga nggak sih mereka? Bener. Tepat. Gue suka Iya. tuh, gue suka tuh. Tapi gue punya satu pertanyaan terakhir buat lu. Oke? Menurut lu, apa faktor-faktor lain yang ngebuat masalah itu bisa terjadi? Masalah-masalah kayak tadi tuh, selain daripada ekonomi. Anggaplah ekonomi ya oke, bukan yang unlimited money enggak, tapi oke sebenarnya ekonomi tidak menjadi masalah, tapi ada nggak faktor-faktor lain yang bisa bikin itu tuh kejadian? Keluarga dan agama. Kemungkinan Berat itu ya? sih. Kemungkinan itu sih. Bener gak sih? Itu ya, Iya. bener-bener. Setuju sih, Iya kan, setuju sih iya gue setuju sih dengan hal itu juga.